Lembaga survei Kedai Kopi merilis dampak elektoral yang dihasilkan kedua paslon pasca debat perdana pada 17 Januari lalu. Baik kubu Jokowi Ma'ruf maupun Prabowo Sandi dianggap tidak memiliki terobosan baru terkait dengan tema debat perdana, yakni hukum dan HAM, terorisme, serta anti korupsi. Visi kami adalah Telesurvei yang dilakukan oleh kelompok diskusi dan kajian opini publik atau Kedai Kopi pasca debat perdana memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat tidak puas dengan substansi debat perdana yang berjalan kaku serta monoton. Walaupun hasil survei menyatakan performa capres incumbent, Joko Widodo mengungguli 3 kandidat lainnya sebagai kandidat yang paling baik memaparkan substansi. Seluruh kandidat dianggap tidak memberikan pendidikan politik yang substansial, serta solusi yang baru terkait dengan masalah hukum dan HAM, terorisme, serta korupsi. Kedai Kopi juga menyoroti keputusan KPU yang memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada kedua paslon. Hal ini mengakibatkan debat yang berlangsung tidak optimal karena tidak munculnya orisinalitas berpikir dari kedua pasangan calon. Saya melihat gara-gara format, makanya dua paslon itu kayak terpenjara gitu. Pak Jokowi membaca contekan, matanya selalu ke bawah gitu. Dan di akhir-akhir dia seperti emosional. Pak Prabowo juga walaupun berusaha untuk di luar kepala, tapi ternyata muter-muter di situ-situ aja. Substansi kosong-kosong, Mas. Kalau masalah substansi ya kosong-kosong. Kalau masalah performa, saya lihat ya kalau dari hasil survei Pak Jokowi dominan gitu. Tapi Pak Ma'ruf Amin dragging, menarik performa Pak Jokowi itu. Pak Prabowo kalah sama Pak Jokowi tapi ditunjang oleh Pak Sandi. Jadi menurut saya dari perspektif kami ini pun masih lebih dominan Pak Jokowi, tapi sedikit gitu. Pak Jokowi hanya menang sedikit. Ya. Namun begitu, Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Sudirman Said mengaku cukup puas dengan performa Prabowo dan Sandi pada debat perdana. Menurutnya, Prabowo Sandi hadir sebagai oposisi yang santun, kompak, serta saling melengkapi dalam porsi jawaban debat, sehingga publik menerima pesan yang disampaikan Prabowo Sandi dalam isu penegakan hukum. Kandidat kami itu kandidat yang kompak, saling melengkapi. Saya kira tidak benar kalau dikatakan saling berebut, malah yang terjadi adalah kesantunan Sandi tidak bicara ketika tidak dipersilahkan, dan Pak Prabowo sebagai orang senior itu betul-betul ingin memberikan pesan pada publik bahwa lihat wakil saya ini mumpuni loh gitu. Dan itu dinamika itu muncul di masyarakat dan dihargai masyarakat. Jadi kekompakan itu signal yang baik, bukan saja nanti menyelesaikan debat, tapi juga menjalankan pemerintahan ke depan. Begitu juga dengan tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf, Maman Imanul Haq yang mengaku puas dengan performa kandidatnya pada debat perdana. Jokowi yang tampil menyerang serta pasifnya kontribusi Ma'ruf Amin dalam debat diakui sebagai bagian dari strategi TKN. Debat pertama akan menjadi evaluasi bagi kami, termasuk apakah strategi kami yang yang membiarkan seolah-olah Kiai Ma'ruf Amin tidak diberi kesempatan, padahal itu menjadi semacam juga strategi kami bahwa memang dalam konstitusi kita wakil presiden itu adalah menjadi second pengambil kebijakan dari presiden itu sendiri. Jadi presiden lah sebenarnya yang harus dikuatkan. Tapi ternyata di luar tidak begitu, sehingga nanti mungkin ada peran yang lebih signifikan antara Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin. Kedua kubu pun sepakat agar KPU segera merevisi format penyelenggaraan debat pada debat kedua pada 17 Februari yang akan datang. Penghilangan kisi-kisi pertanyaan, pemberian waktu yang lebih leluasa dalam menjawab pertanyaan, diyakini akan mengoptimalkan kualitas debat serta kandidat yang bertanding di atas panggung. Ausrion Dholu, Windriati Hawadis, Jakarta. Jadi belum boleh dipoto. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini nih.